Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hafidatul Kamila dengan NIM 0221211016 dari program studi PGMI Fakultas Tarbiyah IAIN Fatahul Muluk Papua. Pada video kali ini saya akan membahas tentang warga negara dan keluarga negaranya. Itu salah satu subtopik dari mata kuliah Pancasila dan keluarga negaraan yang diasuh oleh Bapak Effendi MPD. Pengertian warga negara dan keluarga negaraan. Yang pertama, warga negara. Warga negara secara sederhana diartikan sebagai anggota dari suatu negara. Sebagai warga negara dan masyarakat, orang Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Yang pokok adalah bahwa setiap warga harus terjamin haknya dan mendapatkan status kewarganegaraan, sehingga terhindar dari stateless, tidak berkewarganegaraan. Setiap negara tidak boleh membiarkan seseorang memiliki dua status kewarganegaraan sekaligus. Itulah sebabnya diperlukan perjanjian kewarganegaraan antara negara-negara modern untuk menghindari status kewarganegaraan tersebut. 2. Kewarganegaraan. Kewarganegaraan adalah bentuk identitas yang memungkinkan individu-individu merasakan makna kepemihakan, hak dan kewajiban sosial dan komunitas politik negara. Hubungan antara rakyat dan negara berdasarkan asas revokalitas dan hak kewajiban. Berdasarkan pendapat tersebut, kewarganegaraan menunjukkan bentuk hubungan antara warga dan komunitasnya sendiri. Dalam hal ini, warga yang melahirkan berbagai akibat antara lain: A. Munculnya identitas baru sebagai warga negara. B. Menghasilkan rasa kepemihakan terhadap komunitas baru negara, termasuk kepemihakan akan nilai-nilai bersama komunitas. C. Munculnya aneka peran partisipan dan bentuk-bentuk keterlibatan lain dan pada komunitas negara. D. Timbulnya hak dan kewajiban antar keduanya secara timbal balik. Pengertian warga negara dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, kewarganegaraan dalam arti yuridis dan sosiologis. Yang pertama, kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antar orang-orang dengan negara sebagai status legal. Tanda dari adanya ikatan hukum seperti akte kelahiran, surat pernyataan, dan bukti kewarganegaraan dan lain-lain. Yang kedua, kewarganegaraan dalam arti sosiologis tidak ditandai dengan ikatan hukum, tetapi ikatan-ikatan emosional seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, dan ikatan tanah air. B. Kewarganegaraan dalam arti formal dan material. Yang pertama, kewarganegaraan dalam arti formal menunjukkan tempat kewarganegaraan dalam sistematika hukum, masalah kewarganegaraan atau hak ikhwat mengenai warga negara pada hukum publik. Yang kedua, kewarganegaraan dalam arti material menunjukkan pada akibat dari status kewarganegaraan, yaitu adanya hak dan kewajiban serta partisipan warga negara. B. Kedudukan warga negara dalam negara. Yang pertama, penentuan warga negara. Menurut kewarganegaraan seseorang, dalam hal ini negara tidak boleh melanggar general principles atau asas-asas hukum internasional tentang kewarganegaraan. Asas tersebut diantaranya: A. Suatu negara tidak boleh memasukkan orang-orang yang sama sekali tidak ada hubungannya sedikit pun dengan negara yang bersangkutan sebagai warga negara. B. Suatu negara tidak boleh menentukan kewarganegaraan berdasarkan unsur-unsur primordial yang B. Suatu negara tidak boleh menentukan kewarganegaraan berdasarkan unsur-unsur yang dirasakan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum general principles tadi. Misalnya, Indonesia tidak dapat menyatakan bahwa yang dapat menjadi warga negara adalah orang yang beragama Islam.
saja atau orang yang berasal dari suku Jawa saja. 2. Warga negara Indonesia. Negara Indonesia telah menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negara. 2. Warga negara Indonesia. Negara Indonesia telah menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negara. Ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 26 UUD 1945 sebagai berikut. Yang pertama, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain tidak disahkan untuk UUD sebagai warga negara. Kedua, penduduk inilah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempatan tinggal di Indonesia. Ketiga, ketentuan UUD mengenai warga negara Indonesia. Perihal warga negara Indonesia telah diatur oleh UUD sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai saat ini. UU yang mengatur perihal kewarganegaraan adalah sebagai berikut. Yang pertama, UU nomor 03 tahun 1947 tentang warga negara dan Republik Negara. 2. UU nomor 06 tahun 1947 tentang perubahan asas UU nomor 03 tahun 1946 tentang warga negara dan Republik Negara. 3. UU nomor 08 tahun 1947 tentang perpanjangnya waktu untuk mengajukan pertanyaan terhubungan kewarganegaraan Indonesia. Kewarganegaraan Indonesia. Yang pertama, tentang warga negara Indonesia. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tersebut tentang siapa yang menjadi warga negara Indonesia, dinyatakan bahwa warga negara Indonesia adalah A. Setiap orang berdasarkan peraturan perunduk undang atau berdasarkan perjanjian pemerintahan Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang berlaku menjadi warga negara Indonesia. B. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seseorang ayah dan ibu warga negara Indonesia. C. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seseorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing. D. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seseorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia. 2. Tentang pewarganegaraan. Pewarganegaraan secara luas dapat diartikan sebagai cara atau supaya orang dapat memperoleh status sebagai warga negara. Pewarganegaraan dikenal dengan istilah naturalisasi sebagai setiap negara memiliki ketentuan tentang cara-cara bagaimana orang dapat menjadi warga negara di negara tersebut. Negara Indonesia juga memiliki ketentuan mengenai cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Sebagian diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Sedangkan pewarganegaraan secara sempit merupakan suatu cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Menurut UUD, pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan. 3. Tentang kehilangan kewarganegaraan. Kewarganegaraan Republik Indonesia dinyatakan hilang karena A. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri. B. Tidak menolak atau tidak melepas kewargaan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapatkan kesempatan untuk itu. C. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang jika bersangkutan tidak berusia 18 tahun bertempatan tinggal di luar negeri dan dinyatakan hilang kewargaan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan. D. Masuk dalam Minas tentang asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden. D. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama, wujud hubungan warga dengan negara. Wujud hubungan antar warga dan negara
pada umumnya berupa peran, role, hak dan kewajiban. Peran pada dasarnya adalah tugas apa yang dilakukan sesuai dengan status yang dimiliki dalam hal ini sebagai warga negara. Istilah peran dapat dipersamakan dengan persitipan warga negara sebagai satu atribut kewarganegaraan. Secara teoritis, status warga negara meliputi status pasif, aktif, negatif, dan positif. 2. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Hak dan kewajiban warga negara tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa hak dan kewajiban tersebut antara lain: A. Hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak tercantum pada pasal 27 ayat 2 UUD 1945, yaitu tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. B. Hak merela negara tercantum pada pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Sekian dari saya, salah-salah kata mohon dimaafkan. Wa manasru ila min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.